3. Nah, masalah pertama di kamar mandi gedung B ini adalah nih, kita kan udah cuci tangan nih, udah dicuci tangan pakai sabun. Masalahnya adalah nggak ada tisu, nggak ada kotak tisu. Jadi kayak kita sebagai mahasiswi mau cuci tangan kayak di baju atau di celana kan kotor lagi ya. Jadi sama aja percuma gitu cuci tangan. Jadi kayak saranin sih taruh tisu di per ini gitu loh guys. Jadi kayak biar lebih enak gitu loh buat ngeringin tangannya. Play. Masalah yang ketiga yaitu air keran yang kecil. Ini kecil semua ya guys. Tuh, ini kecil banget. Tempat sabunnya hanya satu, tidak ada tisu, dan juga ini kotor. Lalu plafonnya juga bolong. Ya, di sana juga. Lanjut, di sini aman sih, tapi nggak ada tisunya. Habis ya guys tisunya. Di sini aman, tapi tisunya juga habis. Dan yang di sini cuma kotor aja sih, dan tisunya habis juga. Udah, itu aja. Bye bye. Nah, banyak banget nih dari responden yang setuju kalau mereka tuh jarang menemukan toilet dalam keadaan bersih. Itu tuh dari hasil responden itu sekitar 46,2% mengatakan jarang menemukan toilet gedung B dalam keadaan bersih. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita lagi di toilet gedung B. Lagi-lagi di sini tuh gak ada sabun nih toilet ini kayak gini. Jadi toiletnya kan cuma gak ada sabun, lagi-lagi gak ada sabun. Terus kayak ininya tuh juga rusak ya, plafonnya dari atas tuh kayak bolong-bolong gitu. Dan selanjutnya tuh kayak, nah contoh kayak gini nih. Ini tuh konsepnya rusak guys. Kalau misalkan kita duduk tuh gimana? Jadi kayak goyang-goyang gitu kan pasti kalau misalkan kita duduk. Nah, gitu sih guys. Ini contoh plafon rusak lagi guys. Dan lagi-lagi sampahnya kecil. Nah, dan dari 65,4 itu juga banyak yang jarang menemukan sabun, adanya sabun. Contoh ya, kayak ini sabun di gedung B kayak nggak keluar. Dan di sini juga tuh kayak tong sampahnya tuh menurut responden juga tuh kayak lebih kurang besar ya, segini. Terus tisunya juga dari nggak higienis juga, maksudnya cuci tangan. Terus masa tisunya kayak gini jadi nggak higienis dong tangannya. Udah. Nah, jadi dari hasil respon yang sudah kita bagikan, sekitar 65,4% dari responden tuh mengatakan mereka tuh jarang menemukan tisu toilet dalam keadaan tersedia atau dapat dikatakan tuh sering habis. Dan juga sabun mereka juga jarang temui gitu. Nah, jadi seperti ini tidak ada tisu di sini. Tiga. Masalah yang kedua adalah pintu bilik kamar mandi. Nih, dilihat ya guys, nggak bisa ditutup. Jadi otomatis nggak bisa dikunci, dan mahasiswi kayak kita nih nggak bisa pakai bilik ini karena ya pintunya aja nggak bisa rapet gitu. Yang kedua, ini padahal nggak ada orangnya, tapi bisa-bisanya kekunci dari dalam kayak nggak bisa digunakan gitu. Dan masalah selanjutnya adalah di tiap bilik ini nggak ada kotak tisu. Walaupun ada kotak tisu, tisunya habis nih ya guys. Nih, kotak tisunya kosong melompong, kayak nggak di refill lagi guys.
Gitu. Semuanya, kita akan mengobservasi masalah-masalah yang ada di toilet gedung B UPJ. Saksikanlah. Dan masalah pertama yang saya temukan kali ini adalah di sini dulunya ada tempat tisu dan sekarang ini nggak ada. Jadi setiap mau cuci tangan dan mau mengeringkan itu jadi nggak ada karena nggak ada tisu di sini. Dan juga ini plafonnya bocor ya. Bukan bocor, bolong. Dan plafon situ juga bolong. Kita masuk ke toiletnya. Sebenarnya di sini ada masalah pertamanya, yaitu di sini tidak ada tisu. Ini saya masukkan ke HP. Jelas tidak ada tisu di sini. Dan next, masalah selanjutnya. Oh iya, satu lagi lupa, di toilet yang sama di sini tidak ada tempat sampahnya ya. Jadi kalau misalkan semisal ada tisu tapi kalau nggak ada tempat sampah, bingung kan jadi buangnya gimana. Ke toilet yang kedua, di sini malah kebalik, tisunya nggak ada, tempat sampahnya ada. Tempat naruh tisunya nggak ada tapi tempat sampahnya ada. Dan overall masalahnya segini doang ini, penampakan dari toilet gedung B UPJ. Sekian, bye bye.